Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rosi Andani. Pada saat ini saya menduduki semester 6 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, pada video ini saya kembali lagi untuk menjelaskan materi mengenai manajemen perubahan, yang dimana sebelumnya manajemen perubahan itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu, organisasi maupun perusahaan untuk kondisi perusahaan yang lebih baik ke depannya sesuai dengan yang ingin dicapai atau diinginkan oleh perusahaan. Nah, berdasarkan buku Change Management karangan oleh Jeff Davidson, menjelaskan bahwa manajemen perubahan merupakan change management yang melibati proses penyejajaran berkelanjutan sebuah organisasi dengan pasarnya dan melakukan lebih tanggap dan efektif daripada para pesaingnya. Kemudian dijelaskan juga beberapa tugas manajemen perubahan. Yang pertama yaitu sebagai sponsorship, artinya memastikan ada sponsor aktif yang tertarik atas perubahan karena bertujuan mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu investasi. Manajemen perubahan juga bertugas untuk mendapatkan investasi dari mereka yang terlibat atau terpengaruh langsung atau tidak langsung dari perubahan yang dialami. Yang ketiga yaitu keterlibatan. Tugas lainnya adalah melibatkan orang yang tepat dalam desain dan pelaksanaan perubahan untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat adalah perubahan yang tepat dan sesuai dengan keinginan perusahaan. Yang keempat yaitu dampak. Manajemen perubahan juga harus bisa menilai dan mengatasi bagaimana perubahan akan mempengaruhi orang-orang. Yang kelima ada komunikasi, yang dimana manajer juga bertanggung jawab untuk memberitahu semua orang yang terkena dampak dari perubahan tersebut. Yang keenam, mempersiapkan, yaitu tugas manajemen perubahan juga menyiapkan semua orang untuk beradaptasi dengan perubahan dengan memastikan mereka memiliki informasi yang tepat, pelatihan dan bantuan. Nah, di tingkatan manajemen sendiri yaitu terdapat 3 tingkatan yang dimulai dari manajemen perubahan individu, manajemen perubahan organisasi, maupun manajemen kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk poin yang manajemen perubahan individu mengacu pada disiplin ilmu seperti psikologi dan neuroscience untuk menerapkan kerangka kerja yang diperlukan bagi individu. Poin yang kedua yaitu manajemen perubahan organisasi, yang dimana berisi tentang identifikasi kelompok dan orang-orang yang perlu berubah agar sesuai hasil dari proyek dan dalam cara apa mereka harus berubah. Setelah itu, manajemen membuat rencana yang disesuaikan untuk memastikan karyawan tersebut menerima apa yang mereka butuhkan untuk berhasil atau mencapai suatu keputusan bersama demi capaian dari perusahaan tersebut. Yang poin ketiga yaitu manajemen perubahan kemampuan perusahaan, yang dimana pada tingkat ini manajemen merupakan kompetensi inti organisasi yang membuat perusahaan secara efektif beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Kemudian kita masuk pada poin peran manajemen dalam perubahan. Menurut Hussey, faktor pendorong terjadinya perubahan adalah perubahan teknologi yang terus meningkat, persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global, pelanggan lebih bervariasi dalam hal selera dan pasar, kemudian profil demografis negara berubah, privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut, dan stakeholders minta lebih banyak nilai. Sikap kita terhadap perubahan itu bisa menjadi motor penggerak, yang dimana jika kita berada di posisi ini diperlukan lebih dari sekedar kecerdasan. Kita juga harus memiliki inovasi-inovasi terhadap ide baru, yang dimana ide tersebut dapat bersaing di pasar. Kemudian sikap kedua yaitu kita bisa mendiamkan perubahan tersebut. Sikap ketiga, kita bisa melawan perubahan.
Dalam sikap ketiga ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak atas yang merasa sudah nyaman terhadap posisi yang ditempatinya pada saat ini. Dan kemudian posisi terakhir yaitu berubah karena perubahan. Semacam perubahan yang terdapat dalam manajemen perubahan yakni perubahan berencana dan perubahan tidak berencana. Untuk perubahan berencana ini biasanya sudah dilakukan survei terlebih dahulu, kemudian biasa didukung oleh sistem-sistem yang ada di perusahaan tersebut sehingga hasilnya akan lebih sistematis sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk perubahan tidak berencana yaitu dapat terjadi karena perubahan karena perkembangan atau developmental change, dan perubahan secara tiba-tiba yaitu accidental change. Kemudian ada beberapa alasan kenapa tidak melakukan perubahan, yaitu sering merasa takut terhadap perubahan yang dialami, kemudian tidak siap dengan risiko yang akan dihadapi oleh perubahan tersebut. Kemudian perubahan seringkali diikuti dengan kesulitan. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai konsep teori manajemen perubahan. Yang pertama ada teori motivasi. Menurut Hygiene Harsberg juga dikenal sebagai teori dua faktor, yang dimana kepuasan bekerja yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering juga disebut dengan faktor motivator. Yang kedua yaitu ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut dengan faktor hygiene. Kemudian untuk teori kerjasama, menurut Thompson dan Perry, kerjasama merupakan kegiatan yang mempunyai tingkatan berbeda, dimulai dari tahapan koordinasi juga kooperasi sampai terjadinya kolaborasi dalam suatu kegiatan kerjasama. Nah, untuk bentuk-bentuk kerjasama organisasi yaitu ada kerjasama induk, contohnya hasil kerja seluruh jajaran Polri. Kemudian ada kerjasama teknis yang merupakan penjabaran dari kerjasama induk yang bersifat teknis, contohnya itu produk administrasi kerjasama berupa pedoman kerja, pedoman pelaksanaan, SOP, standar operasional perusahaan, atau bentuk lain yang telah disepakati. Kemudian ada juga bentuk kerjasama individu yang berupa kemitraan, dan ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku. Dari faktor internal seperti gender, kepribadian, bakat, kemudian juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa pendidikan, agama, lingkungan, dan sosial ekonomi. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi manajemen perubahan pada kali ini. See you on next video. Thank you.